kita akan pelajari tentang manajemen pemijahan ikan secara alami dan juga buatan. Nah, pemijahan ikan secara alami dan buatan. Nah, secara umum, konsep dasar pemijahan ikan itu ada dalam dua pendekatan utama, yaitu pemijahan secara alami dan juga pemijahan secara buatan. Pemijahan secara alami dan juga pemijahan secara buatan. Nah, pada sebelah kiri, kita melihat sebelah kiri ini ya, sebelah kiri. Nah, kita melihat ilustrasi dari lingkungan perairan. Hal ini menunjukkan ikan berada pada substrat, ikan berada pada habitat dengan substrat batuan dan juga vegetasi air, disertai dengan gelembung-gelembung ini. Nah, serta dengan gelembung-gelembung ini mengindikasikan pelepasan sel telur, itu pelepasan telur ke dalam perairan. Nah, pelepasan sel dan sel sperma dalam perairan. Nah, ini aspek sisi sebelah kiri ini menggambarkan bahwasanya dalam proses pemijahan secara alami, di mana reproduksinya itu terjadi secara instan atau secara spontan sebagai respon terhadap faktor lingkungan. Dalam hal ini suhu, kualitas air, arus, dan juga fotoperiode atau lamanya penyinaran. Nah, di dalam konteks biologis, pemijahan alami itu melibatkan mekanisme hormonal endogen yang dipicu oleh kondisi eksternal, sehingga pelepasan gamet berlangsung secara sinkron antara induk jantan dan induk betina. Proses ini umumnya menghasilkan variasi keberhasilan yang tinggi karena dia sangat tergantung kepada kesiapan fisiologis induk dan stabilitas lingkungan. Itu pada sisi sebelah kiri. Sebaliknya, pada sisi sebelah kanan, sebelah kanan ini menampilkan gambar sebelah kanan ini, dia menampilkan sisi pemijahan secara buatan yang ditandai dengan adanya intervensi manusia melalui penggunaan penyuntikan hormon dan manipulasi induk ikan. Nah, tangan yang pakai sarung dengan jarum suntik ini menunjukkan prosedur penyuntikan hormon yang secara ilmiah bertujuan untuk kemudian merangsang pematangan gonad. Secara ilmiah bertujuan untuk merangsang pematangan gonad serta meningkatkan produksi sperma pada induk jantan. Nah, teknik ini biasanya kita kenal dengan induksi, teknik induksi hormon, yang memanfaatkan hormon diantaranya hormon gonadotropin. Gonadotropin itu bisa kita ambil dari hormon hipofisa ya. Ikan sejenis kita ambil kelenjar otaknya, hipotalamus itu kemudian dihancurkan, kemudian dipakai untuk kemudian
sebagai penyuntikan, ataukah kita menggunakan hormon-hormon kimia yang dijual ya, seperti Ovaprim ya, seperti Ovaprim, ataukah juga kemudian hormon-hormon analog lainnya. Tujuannya sama yaitu mempercepat dan menyergamkan waktu pemijahan. Selain itu, yang agak ketutupan ini adalah wadah berisi telur hasil stripping. Setelah kita stripping, wadah telurnya ditampung. Nah, ini adalah teknik metode pengeluaran telur secara manual dari tubuh ikan. Yang kemudian dibuahi secara eksternal menggunakan setelah ditampung, sel sperma ditampung, sel telur ditampung, nanti dicampur di sana. Nah, itu hal-hal seperti ini adalah pendekatan yang memungkinkan kita mengontrol secara penuh terhadap waktu pemijahan, kemudian jumlah dan kualitas telur yang mau dihasilkan, sehingga efektif dia untuk kemudian produksi benih dalam skala besar dan secara terencana. Nah, secara konseptual kedua pendekatan ini secara alami maupun buatan mencerminkan perbedaan mendasar dalam manajemen reproduksi dan juga pembenihan ikan, di mana pemijahan alami ini lebih menekankan pada optimalisasi kondisi lingkungan agar sesuai dengan kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh ikan secara biologisnya sesuai. Sedangkan pemijahan buatan dia lebih fokus kepada manipulasi fisiologis melalui teknologi dan intervensi manusia. Itu secara umum. Nah, untuk memahami ini menjadi lebih dalam, maka kita harus berdiri kepada sebuah konsepsi dasar daripada biologi reproduksi ikan, bahwasanya dalam landasan konsepsi biologi reproduksi ikan itu dia mencakup 3 hal, yaitu sistem reproduksi, tingkat kematangan gonad, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemijahan. Ya, teman-teman masih ingat di reproduksi ikan di tahun kemarin, bahwasanya pada sistem reproduksi ditunjukkan perbedaan peran fisiologis antara ikan jantan dan ikan betina, di mana ikan jantan fungsinya menghasilkan sperma atau milk yang kandungannya adalah spermatozoa pada sel gamet jantan, dan juga ikan betina menghasilkan telur atau ovum yang kaya akan cadangan nutrisi untuk perkembangan embrio. Nah, dalam kebanyakan spesies ikan, proses pembuahan itu sifatnya kan eksternal, sehingga sinkronisasi pelepasan sperma dan telur menjadi kemudian faktor yang menjadi faktor yang kemudian krusial dalam keberhasilan fertilisasi. Nah, kita tahu secara fisiologis produksi gamet itu dikendalikan oleh sistem sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini melalui sumbu yang dikenal dengan sumbu HPG, hipotalamus, pituitari atau hipofisis, dan juga gonad, yang mengatur sekresi hormon reproduksi seperti gonadotropin. Nah, di dalam kematangan gonad,
secara umum dikenal ada 5 tahapan kematangan gonad, 5 tingkatan. Ini umum digunakan dalam reproduksi, yaitu belum matang, mulai berkembang, matang, siap memijah, dan juga pasca pemijahan. Nah, secara tahapan, kalau namanya belum matang, berarti gonadnya masih kecil, belum menunjukkan aktivitas gametogenesis. Mulai berkembang itu biasanya ditandai dengan proliferasi sel germinal dan awal pembentukan gamet. Kalau pada tahap matang, itu gonad itu telah berkembang dengan baik dan gamet hampir siap untuk dikeluarkan. Dan juga pada tahap memijah itu adalah fase puncak dari ovum, di mana ovum itu telah mengalami fitogenesis penuh dan siap untuk ovulasi. Fitogenesis penuh itu adalah pembentukan kuning telur, pembentukan kuning telur sudah secara penuh dan siap untuk ovulasi. Sementara sel spermanya itu telah aktif dan juga motil. Nah, setelah pemijahan ini terjadi, ketika dia siap memijah, setelah pemijahan ini terjadi, ikan itu akan memasuki fase yang namanya fase pasca pemijahan. Fase pasca pemijahan itu ditandai dengan regresi daripada gonad dan penurunan aktivitas produksi. Nah, nanti setelah itu dia akan memasuki tahap belum matang lagi. Nah, jadi dia siklus itu berulang terus dari belum matang sampai pasca pemijahan. Nah, setelah itu istirahat sebentar, pemulihan kondisi, habis itu dia masuk ke tahap belum matang kembali. Jadi siklusnya tahapannya berulang seperti itu. Nah, selain itu juga pengaruh daripada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini suhu dan juga fotoperiode itu lamanya penyinaran. Ya, suhu dan lamanya penyinaran ini dia berperan di dalam memberikan sinyal eksternal yang utama, yang kemudian sinyal ini akan memicu aktivitas hormonal reproduksi. Nah, karena secara perubahan musim seringkali biasanya diinterpretasikan oleh ikan melalui kedua faktor ini. Jadi panas, tiba-tiba hujan, ada bau tanah yang muncul, itu ditangkap oleh sinyal yang dihasilkan dari sinyal yang ada di otak itu, di hipotalamus itu, dia menangkap ini adalah waktunya untuk kemudian memijah. Kualitas air juga berpengaruh, khususnya pada pH dan juga oksigen terlarut. pH dan maupun oksigen terlarut ini mempengaruhi kesehatan dan juga viabilitas daripada gamet, sehingga kondisi yang tidak optimal dapat menghambat pemijahan atau menurunkan tingkat keberhasilan penetasan itu dapat kemudian kita dapat mengkondisikan itu. Nah, pada ketersediaan pakan juga mempengaruhi. Karena pakan itu adalah sumber energi. Pakan adalah sumber energi. Nah, energi dan nutrisi sangat diperlukan dalam pembentukan gamet, terutama pada fase fitogenesis. Ini dia membutuhkan energi yang banyak, dan itu butuh dari nutrisi.
Nah, dan juga berikutnya adalah hormon juga yang diproduksi secara alami maupun diberikan kita lewat penyuntikan juga dia berguna untuk mengatur dan menginduksi proses pemijahan. Ini secara umum seperti itu. Nah, kita memasuki pemijahan alami. Nah, pemijahan alami ini dia sebagai salah satu mekanisme reproduksi yang berlangsung tanpa intervensi manusia. Dengan penekanannya pada keterkaitan yang sangat erat antara kondisi lingkungan dan juga respon fisiologis induk. Nah, secara konseptual, pemijahan alami itu kita dapat mengartikan sebagai proses pelepasan gamet, baik itu telur atau ovum oleh ikan betina maupun sperma atau milk oleh ikan jantan yang terjadi secara spontan di lingkungan perairan ketika kondisi internal dan eksternal itu telah mendukung. Nah, dalam sistem alami ini, keberhasilan pemijahan itu sangat ditentukan oleh kesiapan gonad induk yang telah mencapai matang gonad dan juga yang siap memijah, serta adanya sinkronisasi antara jantan dan betina dalam melepaskan gamet. Jadi jangan sampai sperma duluan baru kemudian sel telurnya, tapi seharusnya bisa bersamaan ataukah sel telur duluan sebentar kemudian diikuti sel sperma, karena sel sperma itu dia daya tahannya itu terbatas, sehingga ketika dia dikeluarkan mau tidak mau harus segera membuahi. Nah, kalau tidak membuahi, beberapa menit kemudian sperma bisa mati. Nah, jadi sinkronisasi antara jantan dan betina dalam melepaskan sel telur dan juga sel sperma itu juga menjadi perhatian utama dalam hal ini. Nah, karakteristik utama dari pemijahan alami ini diantaranya terjadi secara spontan. Nah, sifatnya yang spontan ini sebagai akibat pengaruh oleh faktor lingkungan. Nah, karena campur tangan manusianya tidak ada, jadi spontanitas itu akan muncul dengan tiba-tiba. Nah, spontanitas dalam pemijahan ini mengindikasikan bahwasanya terjadi regulasi endogen melalui sistem hormonal ikan, khususnya melalui tadi sumbu HPG tadi ya, hipotalamus pituitari itu biasanya disebut juga hipofisis, dan juga yang terakhir adalah gonad. Nah, sumbu HPG ini akan merespon rangsangan lingkungan. Nah, kita tahu tadi rangsangan lingkungan yang paling utama itu adalah dikendalikan oleh suhu dan juga fotoperiode atau lamanya penyinaran, ditambah dengan kondisi ekosistem perairan. Nah, faktor lingkungan ini berperan sebagai trigger atau pemicu yang menginisiasi rangkaian proses fisiologis, mulai dari pematangan gonad, ovulasi, dan juga spermiasi. Nah, jadi minimnya campur tangan manusia dalam pemijahan menunjukkan bahwa sistem ini mengandalkan rekayasa lingkungan dibandingkan manipulasi fisiologis secara langsung. Jadi kita lebih merekayasa lingkungannya dibandingkan dengan manipulasi fisiologis. Nah, dalam praktek pembenihan, hal ini dapat dilakukan melalui
melalui pengelolaan habitat yang kemudian seakan-akan sesuai dengan kondisi lingkungan. Seperti kita siapkan substrat, biasanya kan disiapkan ijuk ya, ijuk yang kemudian di bawah di dasar sebagai tempat penempelnya telur, ada juga mengatur kedalaman air, dan juga yang mengatur stabilitas lingkungan. Nah, walaupun secara sekilas ini adalah sangat sederhana, dan sangat ekonomis, nah, tetapi dia mampu menghasilkan telur dengan kualitas biologis yang baik karena stres induknya rendah, karena stres ikannya rendah. Nah, kelemahannya hanya pada tingkat kontrol waktunya kapan memijah. Kita tidak bisa memprediksi jumlahnya berapa, dan sinkronisasi pemijahannya juga tidak bisa kita kontrol, karena itu semuanya tergantung kepada kondisi lingkungan. Oleh karena itu, pemijahan alami ini lebih cocok diterapkan pada sistem budidaya yang secara tradisional atau semi intensif, dan pada jenis-jenis ikan yang kemudian secara biologis mudah memijah, secara ekologis mudah memijah. Nah, itu. Kita lihat yang selanjutnya, pemijahan tahapannya. Di dalam pemijahan alami ada dua aspek penting yang kemudian dapat kita pahami, yang secara keseluruhan ini mempresentasikan pendekatan ekologis dan juga dalam reproduksi ikan dengan intervensi manusia. Intervensi manusia yang minimal. Dalam hal ini kita mendapati 3 bentuk utama pemijahan alami, yaitu berpasangan, dia memijah secara berpasangan, dia juga secara massal, dan juga dia semi alami. Nah, dia semi alami. Metode berpasangan melibatkan satu induk dan satu induk jantan dan satu induk betina yang ditempatkan dalam satu wadah atau area tertentu, sehingga interaksi reproduksi menjadi lebih terfokus dan peluang terjadinya pembuahan relatif lebih tinggi. Nah, metode-metode ini biasanya digunakan pada spesies ikan yang memiliki perilaku kawin selektif, atau jenis ikan yang kemudian pasangannya tetap, membutuhkan pasangan tetap dalam pemijahan. Sementara itu untuk pemijahan massal atau secara koloni ini dia melibatkan banyak induk jantan dan juga banyak induk betina, sehingga pemijahan itu terjadi secara kolektif. Nah, pendekatan ini dia meng-copy paste kondisi alami pada alam, seperti pada musim pemijahan. Nah, dia mengcopy itu juga, namun dia juga memiliki beberapa aspek kelemahan. Diantaranya adalah rendahnya kontrol terhadap induk yang memijah, dan potensi kompetisi antar individu itu tinggi. Nah, itu. Sementara metode ketiga yaitu semi alami. Semi alami ini dia adalah kombinasi antara pendekatan alami dan juga manipulasi lingkungan, di mana kita manusia ini memberikan rangsangan tertentu seperti pengaturan debit air, substrat atau kondisi lingkungan untuk memicu pemijahan tanpa menggunakan hormon. Nah, dan ini banyak digunakan untuk meningkatkan keberhasilan pemijahan pada jenis-jenis ikan yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Tahapan pemijahan alami menggambarkan urutan, nah sebelah kanan ya, menggambarkan urutan proses yang sistematis dalam menjamin pembenihan
yang berbasis pemijahan alami. Tahap pertama pasti seleksi induk dengan tujuan untuk memilih induk yang sehat, yang matang gonad, yang punya kualitas genetik yang bagus, karena ini sangat menentukan kualitas benih yang akan dihasilkan. Sementara itu, tahap kedua adalah pemeliharaan induk, di mana induk diberikan pakan yang berkualitas tinggi, serta lingkungan yang optimal untuk mendukung pematangan gonad secara fisiologis. Nah, dengan tahap selanjutnya pada tahap ketiga adalah penyatuan induk jantan dan induk betina dalam satu wadah pemijahan. Nah, dalam satu wadah pemijahan yang memungkinkan terjadinya interaksi reproduksi secara alami. Dan selanjutnya tahap pemijahan terjadi ketika induk melepaskan gamet secara simultan ke dalam air. Biasanya dipicu oleh kondisi lingkungan yang sesuai. Dan tahap terakhir itu adalah penetasan telur, di mana telur yang dibuahi berkembang menjadi embrio hingga menetas menjadi larva. Dengan keberhasilannya itu sangat dipengaruhi oleh kualitas air, suhu, dan juga oksigen terlarut. Nah, secara keseluruhan, hal ini menegaskan bahwasannya pemijahan alami bukan sekedar proses biologis, tetapi juga merupakan sistem manajemen yang memerlukan pemahaman yang secara mendalam terhadap perilaku reproduksi, di mana lingkungan serta interaksi antar individu. Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang mendekati kondisi alam agar mekanisme fisiologis ikan itu dapat berjalan optimal. Nah, kalau kita melakukan itu, maka keberhasilan pemijahan alami ini akan sangat bergantung pada kemampuan kita mengelola dan mengontrol faktor eksternal tanpa mengganggu kestabilan biologis ikan itu sendiri. Jadi kondisi itu yang mempengaruhi. Jadi mungkin di reproduksi masih diingat lagi ya, di reproduksi ikan itu yang tahun kemarin, lingkungan. Nah, faktor eksternal ya, faktor lingkungan itu kan mengirimkan sinyal yang yang utamanya adalah suhu dan fotoperiode atau lamanya penyinaran. Nah, ini faktor lingkungan yang mengirim sinyal itu diterima oleh otak. Nah, kemudian diproses pada hipotalamus, hipofisis, hipotalamus. Nah, hipotalamus itu kemudian nanti akan memsekresi namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone. Nah, gonadotropin releasing hormone. Nah, GnRH ini akan kemudian memproduksi hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin yang diproduksi itu secara umum itu ada dua. Yang pertama adalah namanya FSH, follicle stimulating hormone, FSH. Ini biasanya dia bekerja pada tahap awal perkembangan gonad, FSH ini. Dan kedua adalah luteinizing hormone atau LH.
LH ini dia bekerja pada tahapan akhir pematangan gonad. Itu secara umumnya di sana. Nah, kita melihat studi komparasi kedua operasi pemijahan alami dari aspek kelebihan dan kekurangan. Nah, dalam konteks manajemen perikanan itu biasanya lebih menekankan keseimbangan antara pendekatan biologis secara alami dan juga keterbatasan kontrol produksi, di mana pada aspek kelebihan jelas karena dia secara alami maka metodenya dia lebih alami, karena prosesnya berlangsung sesuai dengan mekanisme fisiologis dan juga perilaku reproduksi. Dan ada juga kemudian resiko stres rendah karena keterlibatan manusia, campur tangan manusia itu minim, sangat minim. Dan juga biaya yang dari aspek ekonomis, pemijahan alami ini memakan biaya yang sangat rendah, sedikit. Nah, itu. Sedangkan secara kelemahan juga ada. Nah, di antaranya adalah waktu pemijahannya tidak pasti. Waktu pemijahannya itu tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan kesiapan fisiologis ikan. Kalau secara alami, ketidakpastiannya di situ. Nah, selain itu juga adalah tingkat keberhasilannya juga variasi. Nah, produksi telur itu tidak terkontrol. Produksi tidak terkontrol, baik dari aspek jumlah maupun kualitas, karena tidak semua induk, tidak semua produksi telur itu tidak semua induk dalam populasi itu akan memijah secara bersamaan. Jadi ini memberikan beberapa hal yang menyebabkan aspek kelemahan atau kekurangan daripada pemijahan alami. Jadi secara keseluruhan bahasanya pemijahan alami ini adalah dia unggul dalam aspek biologis dan juga kesehatan ikan, tetapi memiliki keterbatasan dalam aspek teknis dan manajerial, khususnya kalau industri pembenihan yang kelasnya besar, dia kan pembenihannya harus teratur, terjadwal, terkontrol. Jadi secara aspek teknis dan manajerial dia lemah. Ini kondisi yang muncul. Selanjutnya kita melihat kondisi pemijahan buatan. Nah, di dalam pemijahan buatan, secara konsepsi dia ini adalah satu teknik reproduksi ikan yang melibatkan intervensi manusia melalui penggunaan hormon. Atau selain penggunaan hormon itu bisa juga masuk di dalamnya adalah perlakuan teknis tertentu untuk menginduksi agar terjadi pelepasan gamet. Secara akademik, pemijahan buatan ini merupakan bagian dari teknologi reproduksi yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pemijahan alami, khususnya pada spesies yang kemudian sulit, untuk ikan-ikan yang sulit memijah. Nah, mekanisme ini dia bekerja dengan kita melakukan manipulasi terhadap sistem endokrin ikan, terutama pada sumbu HPG tadi ya, sehingga terjadinya percepatan pematangan gonad, ovulasi pada ikan betina dan juga spermiasi pada ikan jantan. Sehingga pemijahan buatan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, tetapi juga sebagai metode yang memberikan kontrol lebih tinggi terhadap siklus reproduksi.
Nah, dalam artian kalau pada kita melakukan induksi, nah induksi memberikan rangsangan, menyuntikkan obat untuk memberikan rangsangan, agar ikan itu memijah, Tujuan utama daripada pemijahan buatan itu mencakup kemampuannya dia di dalam mengontrol waktu pemijahan, meningkatkan produksi benih, serta mengatasi kendala pada induk yang tidak mampu memijah secara alami, yang sulit memijah tadi ya. Nah, pengendalian waktu pemijahan menjadi sangat penting dalam sistem budidaya intensif. Ya, dalam sistem budidaya intensif, karena memungkinkan terjadinya sinkronisasi produksi benih dengan kebutuhan pasar atau siklus produksinya terjadwal. Nah, dengan pemberian hormon, pemijahan dapat diinduksi pada waktu yang kita inginkan tanpa harus menunggu kondisi lingkungan tertentu, tanpa harus menunggu matang gonad atau enggak. Jadi karena kita menyuntikkan hormon untuk mempercepat pematangan gonad. Jadi secara umum hormon yang digunakan itu ada Ovaprim, ada HCG, Human Chorionic Gonadotropin, ada juga LH-RH, luteinizing hormone, releasing hormone. Nah, itu secara umum digunakan di dalam pemijahan buatan. Nah, secara keseluruhan hal ini pemijahan buatan itu memberikan pemahaman bahwasanya pemijahan buatan itu sebagai suatu pendekatan yang mengintegrasikan pengetahuan fisiologi reproduksi, endokrin, dan juga manajemen budidaya. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembenihan. Oleh karena itu, meskipun metode ini memberikan keuntungan yang dalam hal kontrol dan hasil produksi yang lebih bagus, penerapan pemijahan buatan memerlukan keterampilan teknis, orang yang benar-benar paham biologi ikan secara mendalam, serta pertimbangan yang lainnya. Dalam hal ini penggunaan bahan kimia, hormon dan lain sebagainya itu tidak boleh kemudian memberikan efek negatif terhadap induk. Itu. Nah, secara teknik seleksi seperti tadi, bahasanya seleksi induk ini mempunyai adalah pondasi biologis utama dan juga manajerial dalam menentukan keberhasilan produksi secara buatan. Nah, karena kualitas genetik dan fisiologis induk secara langsung itu akan berpengaruh terhadap viabilitas daripada telur, tingkat pembuahan, daya tetas, hingga performa larva dan benih yang dihasilkan. Ini secara biologis, kriteria pertama yang ditekankan adalah kesehatan induk. Nah, induk yang sehat biasanya ditandai dengan perilaku aktif, responsif, kemudian responsif dia terhadap lingkungan, serta memiliki nafsu makan yang baik. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwasanya sistem metabolisme dan juga fisiologis ikan
itu berjalan normal, termasuk di dalamnya sistem imun yang mampu melawan patogen yang muncul. Karena kalau saja ada patogen atau penyakit atau parasit, itu akan menyebabkan kegagalan pemijahan. Oleh karena itu, seleksi induk yang kemudian bebas penyakit itu juga sebagai salah satu langkah preventif untuk menjaga kualitas reproduksi. Nah, selanjutnya kriteria kedua adalah kematangan gonad. Nah, kematangan gonad merupakan indikator kesiapan reproduksi secara fisiologis. Gonad yang matang ini menunjukkan bahwasanya proses oogenesis pada betina dan juga spermatogenesis pada jantan itu telah mencapai tahap akhir. Sehingga ketika dia sudah mencapai tahap terakhir, maka dia siap untuk kemudian proses selanjutnya, yaitu proses pembuahan. Secara morfologis, ikan betina biasanya dia mempunyai perut yang membesar akibat perkembangan ovarium, dan juga pada ikan jantan itu biasanya ditemukan keluarnya cairan sperma saat ditekan sedikit pada abdomennya. Tingkat kematangan gonad sering dikomplikasikan dalam tingkat tertentu. Ya, biasanya rata-rata umum adalah 5 tingkatan seperti kita jelaskan tadi di awal. Kematangan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, fotoperiode, dan juga nutrisi. Kemudian aspek tidak cacat juga menjadi kriteria penting. Induk itu harus kemudian dia punya bentuk tubuh yang normal, sisi utuh, sirip lengkap, karena ini mencerminkan bahwasanya pertumbuhan itu baik serta tidak mengalami gangguan dalam perkembangan. Karena ini berhubungan dengan dinamika populasi, di mana individu yang kemudian dengan deformitas itu berpotensi untuk kemudian membawa gen yang bisa dikatakan adalah gen-gen yang resesif, gen-gen resesif atau gen-gen tidak unggul, dan ini bisa diturunkan ke benih, gen-gen yang tidak unggul, sehingga kualitas telurnya menjadi rendah. Selain itu, cacat fisik juga ini memberikan pengaruh juga, karena ikan dengan cacat fisik itu dapat mengganggu kemampuan ikan di dalam melakukan aktivitas reproduksi seperti berenang diantaranya, terus kemudian fertilisasi ataukah mempertahankan posisi pada saat fertilisasi juga dipengaruhi oleh hal ini. Dan berikutnya adalah umur. Nah, umur ini berkaitan erat dengan siklus daripada kematangan gonad secara spesifik. Bahwasanya induk yang terlalu muda biasanya itu belum memiliki sistem reproduksi yang berkembang sempurna, ataukah tingkat kematangan gonadnya itu kurang mantap, kurang bagus, belum maksimal. Sedangkan terlalu tua pun sama, kalau terlalu tua akan mengalami penurunan kualitas daripada gamet akibat proses penuaan. Oleh karena itu, pemilihan induk harus mempertimbangkan faktor umur agar kita mendapatkan induk yang kemudian yang berada pada umur yang optimal untuk melakukan proses
reproduksi. Nah, tahapan praktis dalam seleksi induk ini mencerminkan pendekatan yang berbasis observasi dan juga berbasis pengukuran. Nah, di antaranya adalah proses pengamatan fisik, pengukuran bobot dan panjang tubuh sebagai indikator pertumbuhan, pemeriksaan kematangan gonad untuk memastikan kesiapan reproduksi, juga pencatatan data induk sebagian pencatatan data induk. Nah, ini adalah bagian daripada manajemen budidaya yang berbasis data. Nah, jadi kita mempunyai data secara keseluruhan. Nah, sehingga seleksi induk itu bukan semata proses subjektif, melainkan kemudian harus secara sistematis, terukur dan terdokumentasikan secara baik. Nah, sehingga keberhasilan pemijahan itu secara buatan sangat bergantung pada kualitas induk yang kita pilih. Dalam konteks aquacultur modern, seleksi induk ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan sumber daya genetik, meningkatkan efisiensi budidaya serta mendukung ketahanan pangan melalui produksi benih ikan yang unggul dan juga yang berkualitas tinggi. Dua pendekatan utama di dalam pemijahan ikan, yaitu secara alami dan juga secara buatan. Kalau kita melihat contoh ini, bahwasanya dengan kita mengambil titik tekan pada teknik pemijahan buatan melalui penyuntikan hormon, metode stripping, serta maka pemijahan alami terjadi ketika kemudian kematangan gonad itu mencapai tahapan puncak, ya, akibat dari pengaruh faktor lingkungan, dalam hal ini suhu, fotoperiode, arus, serta ketersediaan pakan. Tetapi di dalam praktek aquacultur modern, pendekatan alami ini seringkali kurang efisien dan juga sulit terkontrol, sehingga teknik pemijahan buatan muncul sebagai solusi dalam meningkatkan keberhasilan pemijahan, sinkronisasi waktu pemijahan, serta produktivitas benih. Karena permintaan benih tinggi, diakibatkan karena permintaan terhadap ikan itu tinggi. Nah, penyuntikan hormon ini merupakan teknik manipulasi fisiologis, yang bertujuan untuk merangsang pematangan gonad dan juga merangsang ovulasi pada ikan. Dengan hormon yang sering digunakan dari praktek kesehari-harian adalah ovaprin. Ya, ovaprin. Dengan mekanisme kerja pada sumbu HPG, hipofisa, pituitari, dan juga gonad. Nah, penyuntikan dilakukan itu secara intramuskular. Nah, biasanya itu di bawah sirip dorsal, sirip punggung, di bawah sirip punggung, dengan kemiringan 45 derajat. Ini yang sering muncul. Nah, kenapa pada bagian punggung
di bawah bagian punggung karena area tersebut memiliki jaringan otot yang cukup tebal sehingga memudahkan penyerapan hormon ke dalam sistem peredaran darah. Dan juga di bawah sirip punggung itu, kalau teman-teman sudah praktikum ichtiologi dan itu, di dalamnya situ ada namanya linea literalis. Nah, linea literalis itu, di bawah literalis itu ada pusat daripada sistem peredaran darah. Nah, sehingga gampang untuk kemudian hormon itu dialirkan ke seluruh tubuh. Dosis hormon, berapa dosis hormon yang ideal? Nah, dosis hormon ini dia tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung kepada jenis ikan, tingkat kematangan gonad serta bobot daripada induk. Ketepatan dosis ini menjadi faktor krusial karena dosis yang terlalu rendah itu dapat menyebabkan kegagalan ovulasi, sedangkan dosis yang sangat tinggi menyebabkan timbulnya stres bahkan kematian pada ikan kalau dia tidak kuat dengan dosis tersebut. Kita kenal dengan overdosis. Overdosis. Oleh karena itu, penentuan dosis biasanya didasarkan pada standar empiris maupun hasil penelitian terdahulu daripada beberapa jenis ikan. Ini contohnya itu ada misalkan pada lele dia di antara 0,3 sampai 0,5 ml. Nila antara 0,5 sampai dengan 0,7. Ini beberapa contoh yang muncul. Nah, setelah induk ikan ini mengalami respon akibat penyuntikan hormon, maka tahapan berikutnya adalah kemudian stripping ataupun pengurutan. Biasanya kan dia sekitar 12 jam sampai 24 jam. Jadi penyuntikan apakah hanya bisa sekali suntik atau 2 kali atau 3 kali, bisa semuanya. Bisa misalkan satu dosis itu misalkan 0,5 bisa kita sekali suntik. Nah, ataukah bisa kita bagi 2 kali suntik, misalkan 12 jam, berarti suntik pertama jam 6 pagi, suntik berikutnya adalah jam 12 siang. Jadi separuh-separuh. Ataukah mau dibagi 3 pun tidak masalah. Berarti 33,5. Nah, itu tinggal kita membagi saja, tergantung daripada kita. Rata-rata yang dilakukan adalah 2 kali suntikan. Nah, pagi sama siang. Ada juga yang lebih senang dengan sekali suntik. Nah, di dalam waktu setelah penyuntikan itu kan dia membutuhkan waktu memacu kematangan gonad, memaksa patang gonad itu sekitar 12 sampai dengan 24 jam sebelum pemijahan, sebelum fertilisasi. Nah, setelah 12 sampai 24 jam itu kita akan melakukan stripping atau pengurutan. Nah, jadi pengurutan, betina diurut perutnya agar keluar telur, begitupun jantan diurut perutnya agar keluar sel sperma. Nah, kita urut secara manual. Nah, dengan menekan dengan lembut di bagian perut ikan dari arah anterior ke arah posterior, dari di bawah dada sampai menuju lubang genitalnya itu yang dilakukan. Nah, proses ini dia membutuhkan keterampilan teknis yang cukup tinggi untuk menghindari kerusakan organ reproduksi dan juga memastikan kualitas gamet tetap optimal. Nah, telur dikumpulkan dalam wadah yang steril. Setelah dikumpulkan, setelah dikumpulkan masing-masing, nanti sel sperma dicampur ke sel telur dengan menambahkan larutan fisiologis.
kalau tidak ditambah larutan fisiologis, maka ikan ini tidak memijah, dia akan tetap seperti itu. Sperma itu akan aktif kalau terjadi perbedaan tekanan osmotik. Itu. Berikutnya kita akan melihat tentang kemudian pembuahan buatan. Nah, setelah sperma itu kita campur, sel sperma dan sel telur dicampur, proses pencampuran ini adalah ada dua, yaitu secara kering atau dry method dan juga secara basah atau wet method. Nah, kalau di dalam metode kering, dry method, dilakukan dengan mencampurkan telur dan sperma tanpa menambah air pada tahap awal. Tanpa menambah air pada tahap awal, sehingga sperma itu tetap tidak aktif, masih tetap dalam keadaan motil. Kemudian kita campur secara merata. Secara merata baru setelah rata semua, setelah sel telur itu tercampur semua oleh sel sperma, baru diaktifkan dengan menambahkan air atau larutan fisiologis. Nah, air atau larutan fisiologis ini berfungsi untuk memicu motilitas sperma sehingga dapat membuahi telur secara lebih efektif. Nah, hanya untuk tingkat efektivitasnya saja. Nah, pendekatan ini dia lebih efektif karena sperma itu masih segar dan belum kehilangan energi sebelum dia kontak dengan ovum. Metode kedua adalah metode basah. Nah, metode basah ini biasanya sudah ada air di dalam wadah di telur. Sudah ada air dalam wadah di telur. Tinggal kita melakukan proses pencampuran di dalam wadah yang sudah ada airnya itu. Tetapi secara efektif, ini lebih sederhana dan lebih praktis metode basah ini. Tetapi secara efektivitas, keberhasilan dia lebih rendah, karena ketika sel sperma, kan wadahnya kan sudah diberi air, ketika sel sperma dimasukkan ke dalam air, dia kan langsung aktif. Sementara kita belum mencampur secara merata, sehingga banyak energi dari sperma itu banyak yang kemudian terhabiskan untuk berenang ketika proses pencampuran, sehingga tingkat keberhasilan pemijahannya itu menjadi lebih rendah dibandingkan dengan metode kering. Jadi dari keduanya ini secara praktis lebih praktis yang basah, tetapi secara efektivitas lebih efektif yang kering. Itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangan. Secara umum semua metode pasti mempunyai sisi plus dan sisi minus. Pada tingkat kelebihan, untuk pemijahan buatan dia lebih terkontrol, produksinya bisa secara massal, sinkronisasi pemijahan dari beberapa induk itu bisa kita lakukan dengan dapat disinkronkan, karena kita menggunakan hormon untuk proses pemijahannya. Sedangkan kekurangannya adalah biayanya lebih tinggi, karena kita harus beli hormon, beli peralatan lainnya,
dia juga membutuhkan keahlian khusus, jadi tidak orang-orang yang paham terhadap biologi reproduksi. Kemudian risiko kesalahan teknis itu menjadi tinggi, jadi risiko kegagalan ini juga tinggi ketika kita salah melakukan penyuntikan, memberikan dosis, salah memberikan dosis, salah penyuntikan, nah itu akan berdampak fatal, Tuh. Sementara itu, secara umum kita melihat tabel perbandingan pemijahan alami dan buatan. Dari ini teman-teman sudah bisa memahami baik daripada aspek intervensi, kontrol waktu, biaya produksi serta risiko stres. Ini keduanya mempunyai keunggulan masing-masing. Di mana secara alami dia unggul pada biaya dan juga risiko stres, sedangkan pada buatan dia unggul pada kontrol waktu, produksinya lebih bagus, lebih massal, lebih banyak, dan juga yang dihasilkan juga lebih banyak. Nah, itu yang yang pasti, karena kita tahu bersama bahwa semakin maju sebuah teknologi, maka biaya yang digunakan, biaya yang dibutuhkan juga akan semakin tinggi. Dia akan berjalan seiring dengan itu. Jadi sudah kepatutan di sana. Selanjutnya, contoh studi kasus pada ikan. Ini kita ambil ikan lele, nila, dan juga ikan mas pada pemijahan alami dan juga pemijahan buatan. Nah, secara umum hampir sama semua. Jantannya bikin sarang, mengawal bikin sarang. Dia parental care-nya juga bagus, menjaga telurnya. Sedangkan pada pemijahan buatan, dia pada penyuntikan hormon sama semua. Jadi dia penyuntikan hormon, di stripping, dicampur. Itu yang kondisi yang terjadi. Nah, terakhir, dari semuanya ini, untuk materi pemijahan secara buatan dan alami dan buatan ini memberikan kita beberapa sudut pandang. Bahasanya secara konsepsi fundamental dalam biologi reproduksi, bahasanya dalam konteks pembenihan menegaskan pemijahan itu adalah tahap krusial yang menentukan keberhasilan produksi benih secara keseluruhan. Nah, secara biologis dia adalah proses pelepasan dan juga pertemuan gamet jantan dan juga gamet dan betina yang diikuti oleh fertilisasi dan perkembangan embrio. Keberhasilan pemijahan ini dipengaruhi oleh kualitas induk, kematangan gonad, serta kondisi lingkungan atau intervensi teknis yang diberikan. Nah, sehingga pemijahan adalah titik awal yang menentukan kualitas larva, tingkat kelangsungan hidup, serta performa pertumbuhan pada fase berikutnya. Nah, dalam konteks metode, pemijahan alami ini lebih sesuai untuk sistem yang tradisional, karena hanya mengandalkan proses biologi alami tanpa intervensi. Nah, keunggulan alami lebih kepada
rendahnya biaya operasional dan minimnya stres pada induk. Nah, sisi keterbatasannya dalam hal kontrol waktu, ya, dan juga jumlah produksi, sehingga pemijahan alami ini menjadi kurang efisien untuk memenuhi kebutuhan produksi benih dalam skala besar dan berkelanjutan. Nah, kita berpacu dengan itu, kita berpacu dengan hal-hal seperti itu. Sebaliknya, pemijahan buatan ini sebagai pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui intervensi teknologi, diantaranya penggunaan hormon, teknik fertilisasi buatan, dan juga sistem inkubasi terkontrol. Metode ini cocok dan efektif untuk produksi skala besar karena memungkinkan pengaturan waktu pemijahan, sinkronisasi antar induk, serta peningkatan tingkat keberhasilan fertilisasi dan juga penetasan. FR, fertilization rate, dan juga hatching rate-nya menjadi tinggi. Nah, di dalam sistem aquaculture intensif sekarang, saat dewasa ini, pemijahan buatan ini menjadi tulang punggung produksi benih, karena pemijahan buatan itu mampu menjaga keberlanjutan pasokan benih serta keseragaman kualitas benih yang dihasilkan. Tetapi catatannya adalah metode buatan ini membutuhkan biaya yang lebih tinggi, keterampilan harus khusus, serta manajemen yang cukup ketat untuk meminimalisir resiko kesalahan prosedur. Kalau ada salah prosedur maka gagal semua. Nah, sehingga secara keseluruhan kita memahami hal ini supaya kita mampu kemudian mengontrol proses pemijahan itu, karena sesuai dengan jenis ikan yang akan kita pijakan secara keseluruhan. Ini menjadi catatan penting untuk keberhasilan. Nah, jadi pendekatan yang optimal dalam pembenihan ikan adalah kemudian bagaimana kita mampu mengintegrasikan pemahaman biologi reproduksi dengan mempertimbangkan aspek teknis, dan ekonomis, sehingga menghasilkan sistem budidaya yang efisien, berkelanjutan, dan juga adaptif terhadap berbagai kondisi operasional. Gak masalah itu buatan itu secara umum itu adalah dia mahal, tetapi hasil yang diberikan, kualitas yang dimunculkan itu kemudian menjadi bagus, menjadi kualitas lebih bagus, kualitas unggul dan sebagainya, sehingga daya jual yang diberikan juga akan bagus, keuntungan tetap didapat. Itu secara umum keseluruhan. Itu teman-teman yang bisa disampaikan pada kali ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita
akhiri di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Monggo dilihat lagi, ditelusuri lagi dengan materi yang sama, mungkin dengan referensi yang berbeda, agar ini bisa memperkaya teman-teman, memperkaya pemahaman teman-teman terhadap proses pemijahan buatan atau proses pemijahan buatan maupun pemijahan alami. Itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.